Bab 97. Nyasar di hutan. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri, Basten memberanikan dirinya untuk menanyakan kebenaran kepergian ibunya dari rumah dengan Biana, karena Biana ini merupakan pembantu yang masa kerjanya sudah bertahun-tahun di rumah kakeknya, dan pasti ada beberapa hal yang mungkin ia ketahui tentang masa lalu keluarga orang tuanya dulu. Dan, jawab Biana terkejut dengan nada yang bergetar, sambil mencengkram dadanya. Jawab saja Bi. Jawab dengan jujur. Ini sangat penting bagiku. Aku takut jika selama ini aku telah salah membenci orang. Basten terlihat sedang menahan tangisannya. Takut jika selama berapa puluh tahun ini ia telah salah menilai ibunya, bahkan membenci ibunya. Dan, ucap Biana lagi terlihat penuh kasih, sambil menepuk-nepuk bahu Basten yang sebenarnya sejak kecil ia asuh. Iya Bi, jawab. Sebenarnya ibu pergi dari rumah atau diusir. Desak Basten. Dan air mata yang tadinya ia tahan, akhirnya pecah dan menetes di pipinya. Biana mengangguk, serasa penuh kasih dengan Basten yang telah tumbuh dewasa tanpa belayan kasih sayang seorang ibu. Bahkan wajah Biana terlihat sedih di saat ia kembali mengingat kekejaman Pak Joko dulu terhadap Ibu Tiara. Berarti, Mama aku diusir ya Bi, bukan pergi karena niatnya. Basten memastikan. Dan Biana kembali mengangguk, yang masih menepuk-nepuk bahu Basten yang kini tengah menangis. Ia menangis dan bersedih karena saat itu ia membayangkan betapa tersiksanya kehidupan ibunya dulu, sampai ia nekat mengambil sikap, tanpa berpikir dua kali untuk pergi dari rumah bersama dengan laki-laki lain. Pasti kalau dulu ibunya nyaman dan tak tersiksa dengan kekejaman kakeknya, pasti ibunya tidak akan melakukan perbuatan yang sangat kejam itu, sampai ia mengorbankan anaknya ditinggal sendirian. Maafkan aku Den. Saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa nurut dengan perintah Kek Joyko. Ucap Biana penuh kesal, sambil meneteskan air matanya, karena saat itu juga terlintas di pikirannya betapa tersiksanya kehidupan Tiara dulu. Basten jelas saat itu merasa bersedih, dengan perasaan yang tak menentu. Bahkan sejak mendengarkan ucapan Biana, dadanya sangat terasa sesak dan, sampai badan yang kekar itu serasa lemah tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Basten keluar dari dalam rumah dengan wajah yang terlihat hilang semangat. Udah dapat jawabannya Mas? Tanya Canari saat melihat kesedihan di wajah suaminya. Serasa kehabisan kata-kata, ia langsung mengajak Canari pulang. Pulang, ucap Basten singkat. Apa gak langsung nemuin Mama? Aku tahu tempat tinggal Mama. Ajak Canari setelah tahu penyebab kesedihan suaminya. Sebuah pernyataan yang akhirnya membuat Basten sedikit lega dan merasakan semangat hidupnya kembali, walaupun tak seberapa. Kalau kita jalan sekarang, pasti sebelum petang kita udah nyampe kok, dan baiknya kita pakai motor aja, kalau mobil nanti entar macet. Usul Canari, seraya menyemangati batin suaminya yang sedang rapuh itu. Beneran, kamu tahu tempat Mama? Basten memastikan ajakan Canari untuk menemui langsung Ibu Tiara di tempat tinggalnya. Taulah, jawab Canari penuh keyakinan. Akhirnya Basten mengangguk dan langsung menggantikan kendaraan yang mereka bawa untuk berkunjung ke tempat Ibu Tiara. Sini kuncinya Mas, biar aku yang bawa motornya. Entar kalau Mas yang bawa kita gak akan nyampe-nyampe sampai besok. Kayak tadi pagi saat Mas mengemudi, kayak perjalanan keong.
sangat lambat. Akhirnya mereka pun melajukan motornya dengan ngebut. Kalau masalah mengendarai motor, skill Canari jangan diragukan. Walaupun ia terlihat lugu di depan semua orang, namun di balik itu ia memiliki sebuah skill yang mungkin tidak semua sesamanya wanita memiliki kebolehan tersebut. Santai aja bawa motornya, Nyona. Basten sedikit gelisah dengan skill Canari mengendarai motor, sampai pinggul Basten ikut bergoyang di atas tempat duduknya. Canari terkekeh mendengarkan keluh suaminya. Kalau kakak takut jatuh, mendingan peluk aku yang erat, biar gak jatuh. Goda Canari yang semakin mengikuti setiap lintasan tikungan manis. Ketakutan Basten yang semakin menghantuinya karena meragukan skill istrinya yang berbadan mungil itu. Ia berulang kali mencari alasan untuk berhenti sejenak membeli air minum di salah satu warung di pinggir jalan. Cepetan dong mas minumnya, ini udah mau sore, entar kita kelamaan, soalnya kita masuk ke perkampungan. Ucap Canari saat memperhatikan suaminya yang sengaja berlama-lama menghabisi air minumnya. Iya, tapi aku yang bawa motornya. Basten menawari, karena keraguannya dengan istrinya yang berbadan mungil itu. Idih, mas. Itu aja takut. Dulu aku pernah menjelajahi seluruh pulau di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke dengan mengendarai motor. Canari meremehkan perkataan suaminya. Tanpa basa-basi, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 10 kilometer setelah mereka berangkat, kini mereka memasuki daerah perkampungan. Dengan jalan yang mulai menggelisahkan karena daerah pegunungan, ditambah dengan kondisi jalan yang banyak bolongannya. Namun beberapa kilo terkadang di sana tidak ada perumahan. Apa kita gak nyasar ini? Kok kebanyakan lintasan jalan yang gak ada penghuninya? Basten mulai khawatir, ditambah dengan situasi hari yang mulai membenamkan cahaya mataharinya. Gak lah. Canari kembali meyakinkan dirinya, walaupun sedikit ragu dengan lokasi keberadaan mereka saat ini. Maps-nya juga macet. Gak ada otak nih aplikasi. Masa gue dicandain? Protes Canari seraya menghentikan motornya. Lihat ajalah mana yang terbaik untuk kita ya Nyona. Dan jangan bilang kalau alamat ini didapat dari Google Maps. Sindir Basten. Gak lah. Ini aku dapatkan sama mama kemarin, karena aku pernah memintanya. Canari kembali meyakinkan kata-katanya sambil sibuk melacak layar ponsel dengan tampilan Google Maps. Lah, tapi ini kok kita nyasar? Jangan-jangan kamu salah dengar kali ya? Ucap Basten sambil melihat sekeliling mereka yang hanya dikelilingi oleh rumput dan pepohonan. Canari yang kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan hati yang mulai curiga bahwa kemungkinan mereka telah nyasar, aku juga gak tahu mas. Jangan-jangan ibu mertua aku ini tinggal di atas pohon kali ya, sampai Google pun bingung mendeteksi keberadaannya. Sambil melihat pepohonan di sekitarnya. Makanya, lain kali harus pasti-pasti kalau ada yang ditanya. Coba kayak gini aku kehabisan darah digigit nyamuk. Sambil menepuk lengannya yang digigit nyamuk. Lihat tuh di sana ada cahaya. Jangan-jangan itu tuh rumah ibu. Sambil menunjuk ke arah cahaya itu di depan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Canari langsung menyalakan motornya. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke arah cahaya itu. Kurang lebih dari 150 meter. Akhirnya mereka tiba di depan rumah itu yang berwarna biru.
dengan hiasan bunga yang berwarna-warni di pot bunga yang sudah digantung di teras rumah itu. Turun Mas, coba kita tanya dulu sama orang yang ada di dalam rumah itu. Ucap Canari sambil menstandarkan motornya. Tunggulah, hampir jatuh aja aku ini. Protes Basten yang belum turun dari motor dan hampir jatuh, karena Canari sudah menurunkan standar motornya. Canari terkekeh kecil, makanya harus ligat. Sindir Canari sambil tersenyum. Assalamualaikum. Sapa Canari sambil mengetuk pintu. Namun beberapa detik kemudian, tidak ada respon dari sapaannya, dan memutuskan mengetuk kembali pintu. Assalamualaikum, ada orang. Sapa Canari lagi. Sabarlah dikit. Protes Basten yang melihat ketidaksabaran Canari. Canari tidak peduli dengan protes Basten. Dia malah kembali menyapa dengan ucapan yang mengejutkan Basten. Halo, ada paket. Sapa Canari lagi sambil mengetuk pintu. Hah? Paket? Basten terkejut, sambil mengerutkan keningnya. Iya, biar dianggap yang punya rumah ada barang online yang sudah datang. Sebuah akal yang tak sampai akal Basten. Lanjut ke bab berikutnya.